selamat datang di Belajar Manajemen Inovatif. Di video kali ini kita akan membahas Human Capital. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum kalian menonton, kalian wajib like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, atau sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan atau knowledge dari karyawannya. Nah, human capital yaitu kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang terdiri dari 4 faktor, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Setiap pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan SDM harus dipandang sebagai investasi dalam human capital. Misalnya pelatihan atau training untuk menambah nilai pengetahuan. Human capital merupakan kombinasi dari keempat faktor, kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu, yang dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama itu karakter atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua itu kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya ada peranan human capital. Human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama, dari aset perusahaan yaitu aset finansial, aset fisik, aset tak terwujud. Nah, aset finansial misalnya itu uang tunai dan surat-surat berharga. Untuk aset fisik misalnya peralatan, gedung, dan tanah. Selanjutnya untuk aset tak berwujud itu contohnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Selanjutnya hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu dengan 5B, yaitu membeli, membangun, meminjam, melambung, dan mengikat. Maksud dari membeli itu menggantikan SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Membangun dengan cara investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik lagi. Meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Mengikat karyawan jangan sampai keluar merupakan tindakan yang kritis pada semua tingkatan. Menjaga manajer senior yang memiliki visi, misi, arahan, dan kompetensi sangat penting. Karena investasi untuk membangun mereka memakan waktu lama. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yaitu strategi partner, administrative expert, employee champion, change agent. Strategi partner yaitu departemen sumber daya manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Administrative expert membantu tercapainya efisien administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Employee champion
Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membuat proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Di dalam tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital ada 3 tingkatan. Yang pertama itu activity level. Activity level yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, fungsional level. Kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, serta mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Materi terakhir yaitu mengidentifikasi human capital. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill. Commodity skill merupakan kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya, kemampuan mengetik, kemampuan komputer, dan lain-lain. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Mungkin cukup materi di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.